Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pak TV, kembali berjumpa bersama saya Waik Surya, pastinya dalam acara Iqra. Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Raya Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di mana di sini ada sebuah TPQ bernama TPQ Syifaul Qulub. Ya, seperti biasa pemirsa, kita akan bermain dan belajar dengan para santri TPQ yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, ikuti saya terus dalam Iqra. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Habib selaku kepala TPQ TPQ Syifaul Qulub. TPQ Syifaul Qulub ya, di Desa Pandanarum ya, maksudnya di sini ya. Nah, Pak Habib bisa sedikit cerita Pak, dulu TPQ ini berdiri tahun sekitar tahun berapa Pak? Kalau untuk berdirinya TPQ itu sekitar kurang lebih tahun 2001 Pak. 2001 ya, berarti sudah sekitar 23 tahun ya, karena 2024 ya, sudah 23 tahun. Itu memang dari awal berdiri di musola ini ya Pak ya? Kalau dari awal ya berdirinya di musola ini. Terus sekarang ada gedung di sebelah musola itu dari awal juga Pak, gimana Pak? Kalau untuk gedungnya saya juga kurang tahu karena saya kan dari awal nggak di sini. Belum begitu lama belum ya? Begitu ya, belum begitu tahu juga. Ya, kalian juga di sini pengajarnya muda-muda semua. Tapi malah bagus Pak, artinya generasi penerusnya salah. Ya, dan juga belum ada kesibukan yang lebih. Kalau saat ini jumlah siswanya ada berapa? Kalau untuk jumlah siswa itu kurang lebih ada 102 kurang lebih. Banyak ya Pak ya? Alhamdulillah. Dari jilid 1 sampai jilid juga ya? Pratika sampai jilid 6. Iya. Terus ada matinya juga? Ada matinya juga. Yang mati sekitar berapa anak? Untuk madin itu sekarang sekitar 7 anak dan itu hanya kelas 1. Iya. Ya, secara bertahap Pak ya. Nah, mungkin nanti tahun-tahun berikutnya sampai ke kelas 2, 3 dan iya, amin. Kalau di sini pakai metode apa yang diajarkan Pak? Untuk TPQ di sini kita memakai metode Qiroati. Iya. Tapi jilid 1 sampai 6 ya. Jilid 1 sampai 6 terus tambah horib. Iya. Terus setelah itu kalau misalkan wisuda madin ya maksudnya. Kalau wisuda kami sarankan untuk langsung masuk ke madin. Iya. Karena memang masih banyak yang mempelajari ya Pak ya. Masih banyak itu di TPQ kan kurang lengkap materinya. Itu bisa didapatkan ketika masuk madin. Nah, kalau Pak Adi sendiri selama pengajarnya suka dukanya apa Pak? Kalau untuk suka dukanya apa ya? Kalau untuk sukanya sih ya bisa belajar kemudian sambil ya bermain sama anak-anak begitu. Kalau dukanya siapa ya? Kalau duka itu ada tapi ya gak begitu terasa. Kalah sama sukanya. Kalau itu yang sukanya ya. Iya. Biasanya kan senang ketemu anak itu kan rasanya seger ya. Iya, seperti itu. Walaupun kita mungkin di rumah masih stres, kalau di sini hilang stresnya. Dan kata orang itu kalau mengajar anak-anak itu pun meskipun agak sedikit apa ya terbawa emosi, tapi kalau melihat wajah anak itu agak sedikit tersenyum seperti itu emosinya. Iya. Memang ya salah satu perendah stres juga. Kalau Pak Bin ngajar di jilid berapa berarti? Kalau saya di sini ngajar di jilid 3. Oh, jilid 3. Iya. Yang diajarkan sendiri di jilid 3 apa saja? Mungkin selain membaca Al-Quran? Kalau selain membaca Al-Quran juga ada beberapa materi horib permulaan. Kemudian ada apa ya, juga ada tambahan mengenai praktek ibadah juga, dan juga yang lainnya. Doa-doa itu juga ya? Doa-doa juga ya. Biar terbiasa dari kecil. Iya. Terbiasa melakukan doa-doa ketika Anda mungkin tidak makan dan lain sebagainya. Ya. Dan di situ juga setiap hari Kamis itu pasti ada pembiasaan doa-doa seperti itu. Dan 1 bulan sekali juga nanti ada praktek sholat bersama di sini.
di musola ini? Di dalam gedung TPG-nya. Gedung TPG-nya gitu. Nah, kalau TPG ini kan sudah 23 tahun berdiri, target-target ke depan atau harapan ke depannya pengennya seperti apa dari Pak Adi sendiri untuk TPG ini? Kalau untuk target ke depannya itu ya dari kami menginginkan lulusan itu agar tidak terlalu lulus di usia ataupun pendidikan yang hampir mepet lulus di sekolah regulernya atau sekolah paginya. Karena apa? Ketika kok sekolah paginya sudah ke jenjang atas, nanti kecil kemungkinan anak itu sudah tidak melanjutkan lagi ke jenjang madin dan seterusnya seperti itu. Dan juga kami juga ingin mendisiplinkan lagi metode qiraati atau metode baca Al-Quran yang lebih baik lagi. Masih terus belajar. Iya. Jadi biar ada istilahnya mungkin variasi-variasi biar kedepannya juga anak tidak bosan, ya anak juga mungkin bisa lebih cepat menyerap materinya gitu ya. Iya, seperti itu. Terus belajar berarti ya para gurunya tetap. Para gurunya masih tetap belajar. Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Semoga TPG Syifaul Qulub ya semakin maju ya. Amin. Ya, semakin banyak juga murid-muridnya dan semakin berkah untuk semuanya ya. Terima kasih Pak Adi. Dan untuk pemirsa Bat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini tetap di Iqra. Pemirsa, masih dalam acara Iqra dan kali ini kita masuk ke segmen baca Al-Quran serta tanya jawab seputar tajwid dan juga gharib. Dimana di sini ada salah satu murid TPG, namanya siapa sih? Salma ya. Salma di sini jilid berapa? Jilid 6 ya. Salma, nanti Mas Wahid tak nyuruh Salma baca Al-Quran, terus setelah itu tak tanya tentang tajwid dan gharib ya. Salma sudah siap? Siap. Silakan Salma dibaca Al-Qurannya. Sadaqallahul adzim. Mas Wahid pinjam cudingnya. Sekarang tak tanya. Mim ha bacaan? Sebab terkumpul dalam kalimat panjangnya? Panjangnya satu harakat. Ya, betul. Mim bacaan? Muhafaf. Sebab panjangnya? Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Iya, betul. Kali bacaan? Mata fi'il. Sebab Mata panjang. Yuhi ilaika hi bacaan? Ismul fasil. Sebab manusia berbentuk alif. iya. Terus min bacaan? Ifa hakiki. Sebab qab bacaan? Kalau sukra. Sebab Asli.
Huruf qalqalah ada apa saja? Qaf, ta, be, jim, dal. Betul. Lahu mahu bacaan Matsila qasira. sebab Huruf matsila tidak bertemu selain huruf syad. Azizul Hakim. Kim bacaan Mad alif disukun. sebab Mad bertemu huruf itu dibaca waqaf. Inna bacaan Bunda musyaddadah. sebab Muntasjid. coba bacaan imalah. Tulisan harus dibaca maksudnya. Namanya bacaan imalah surat juz 12 ayat 41. Bacaan ismam. Tulisan namanya bacaan Islam surat Surat Yusuf. surat Yusuf 12 ayat 11. Oke, terima kasih Salma, luar biasa. Pemirsa, tadi pemirsa sudah lihat Salma sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik ya. Bahkan ketika nafasnya tidak sampai bisa berhenti di tengah-tengah dan mengulanginya beberapa kalimat sebelumnya. Dan ini bisa menjadikan contoh bagi adik-adik yang ada di rumah untuk terus semangat belajar di TPQ. Baik pemirsa, masih ada satu murid TPQ lagi yang akan kita suruh baca Al-Quran dan tanya tentang tajwid dan hurufnya. Silakan Salma bisa kembali ke tempat. Nah pemirsa, di samping saya sudah ada salah satu murid TPQ lagi. Namanya siapa? Kia ya, ciri 6 juga sama seperti Salma tadi. Oke. Kia nanti seperti tadi ya, tak suruh baca Al-Quran, terus nanti tak tanya tentang tajwidnya juga ya. Ya sudah siap? Siap ya, silakan baca. Sekarang Mas Wahid mau tanya tentang tajwidnya ya, kayak ya. Walladzina di bacaan sebab takhadhu bacaan sebab betul. Mildu bacaan sebab iya. Aulia ya bacaan sebab iya betul. Terus lanjut lagi hafizun alaihim dun'a bacaan ini dun'a bacaan tanwin bertemu ain idhar halki. Huruf idhar halki apa saja? Iya betul, ini kan tanwin bertemu ain ya, jadi bacanya idhar halki karena ain itu salah satu huruf idhar. Oke. Terus lanjut lagi alaihim biwakil himbi bacaan iya betul. Sebab hukum bacaan tim sukun ada berapa? Sebutkan. Ya, kalau idham misli mim sukun bertemu? Ya, ifa syafawi. Idhar syafawi. Iya betul. Terus lanjut lagi Qur'anan Arabiyyal litungziroh yalli bacaan. Ini loh yalli tanwin bertemu lam bacaan. Idgham bila hunah ya. Idgham bila hunah. Huruf idgham bila hunah apa saja? Lam atau ro ya, dua huruf ini kan bertemu lam. Jadi
Ilham Bilauna. Oke, terima kasih ya. Dan untuk pemirsa Batik TV, ada 2 murid yang tadi sudah kita suruh baca Al-Quran dan kita tanya tentang tajwidnya juga ya. Dan mereka semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik ya. Semoga adik-adik yang ada di rumah bisa terinspirasi untuk terus semangat belajar di TPQ agar adik-adik bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik juga. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Baik adik-adik semuanya, kita masuk ke segmen permainan. Permainan kali ini permainan cerdas cermat ya. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Mas Wahid akan membacakan pertanyaan. Nanti adik-adik cepet-cepetan tunjuk tangan ya. Yang tunjuk tangan dulu nanti berhak untuk menjawab ya. Yang berhasil menjawab dapat poin 1. Kalau yang tidak berhasil menjawab, yang kalah hukumannya adalah dicoret ya. Oke, siap? Siap ya. Oke adik-adik semuanya, kasih tepuk tangan dulu ke teman-teman kita. Kasih tepuk tangan yang kenceng. Oke, pertanyaan yang pertama. Siap ya? Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Kelompok B dulu. Pakai mic ya, jawabnya pakai mic. Siapa? Pak. Abdullah. Oke, betul. Tepuk tangan. Kelompok A dan kelompok C silakan. Cara sendiri ya di PP ya. Oke, pertanyaan yang kedua ya, fokus ya, cepet-cepetan pokoknya. Surat Al-Ikhlas ada berapa ayat? Kelompok A dulu, pakai mic, digeser mic-nya. Geser. Surat Al-Ikhlas ada berapa ayat? 4 ayat. Berapa? Hah? 4 ayat, betul. Tepuk tangan. Silakan kelompok B dan kelompok C. Pertanyaan mudah-mudah ya. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui? Kelompok C dulu, kelompok C dulu. Digeser mic-nya, digeser. Digeser, kasih ke kelompok C. Mudah banget ya. Ada berapa jumlah nabi dan rasul? 25. 25. Oke, betul. Tepuk tangan. Skornya masih sama ini ya, sama-sama kuat. Pokoknya cepet-cepetan ya. Fokus. Ketika tidak ada air, kita hendak bersuci, hendak melaksanakan sholat, kita menggunakan debu. Bersuci menggunakan debu disebut apa? Bersuci menggunakan debu. Kalau mau wudhu nggak ada air nih, kekeringan nih, kan kita pakai debu nih. Lah itu bersuci menggunakan debu pakai disebut apa? Ayo. Itu temannya malah ada yang tahu. Apa? Ayo apa? 3, 2, 1, coret semuanya. Coret semuanya. Ya tidak ada yang tahu. Tuh temannya malah tahu ya, apa namanya? Tayamum, tuh bener ya. Bersuci menggunakan debu namanya tayamum. Lupa ya, pasti lupa ya. Nah ingat tayamum pasti tahu kan? Oke. Kita lanjut pertanyaan yang seterusnya, yang selanjutnya. Surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Surat apa? Iya, kelompok A. Mic-nya digeser. Mic digeser. Surat atau wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad itu surat apa? Pakai diangkat gini. Surat apa? Hah? Menyerah semuanya? Kelompok B mau jawab, kelompok B coba ya, kelompok B.
Al-Fatihah. Bukan, kurang tepat. Nggak ada yang tahu? Oke, menyerah semuanya. Jawabannya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ingat kan? Ingat kan? Oke, karena salah semuanya, coret semuanya ya. Coret semuanya. Pertanyaan yang selanjutnya. Sholat sunnah yang hanya dilaksanakan pada saat bulan puasa apa? Kelompok B, kelompok B. Sholat sunnah yang hanya ada pada saat bulan puasa, yang pada pelaksananya setelah sholat isya. Tarawih. Sholat tarawih, betul. Oke, dicoret silakan kelompok A dan kelompok C. Skor sementara kelompok A 1 poin, kelompok B 2 poin, dan kelompok C 1 poin ya. Jadi juara satunya sudah ada. Kita perebutan juara 2. Mas Wahid akan ngasih pertanyaan perebutan ya, cuma kelompok A dan kelompok C saja ya. Ya, fokus. Fokus ya. Pertanyaannya adalah orang yang mengumandangkan azan disebut apa? Orang yang mengumandangkan azan, kelompok A dan kelompok C aja. Tahu? Jawab aja nggak apa-apa. Perebutan juara 2 loh ini loh. Kelompok B malah tahu ya. Nggak tahu? Oke, kita ganti pertanyaan. Kita ganti pertanyaan yang lebih mudah lagi. Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Kelompok A, kelompok A. Kelompok A dulu, mic-nya dikasih. Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa adalah Israfil. Malaikat Israel ya. Malaikat Israel, betul, tepuk tangan. Sekarang kita ke pembagian hadiah juara ketiga. Ketiga dulu ya. Juara ketiga. Dik kasih tepuk tangan ya, Dik ya. Juara ketiga jatuh kepada kelompok C. Tepuk tangan dong. Dadah dulu kamera, dadah dulu kamera. Wajahnya cantik-cantik semuanya. Juara kedua. Juara kedua, kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Tepuk tangan. Silakan melihat kamera dulu, dadah. Ini juara satu, tepuk tangannya kenceng ya. Tepuk tangannya yang kenceng ya. Juara satu jatuh kepada kelompok B. Tepuk tangan yang kenceng. Dadah juga, dadah juga. Oke. Baik pemirsa Batik TV, demikian program Iqra episode kali ini. Pastinya sangat seru sekali. Maka dari itu jangan lupa saksikan terus Iqra hanya di Batik TV. Saya Wahid Surya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.